Pagi teman-teman semua. Sekarang di Shanghai jam 9 pagi. Habis gini aku sama Kunio mau pergi untuk tes COVID. Jadi kemarin sore ada orangnya komite lingkungan datang ke rumah, suruh aku baca ini baik-baik. Jadi di sini tuh keterangan di mana aku harus pergi untuk tes COVID. Jadi setelah aku cek ternyata bukan di lobinya kompleks rumahku, tapi ternyata di SMP dekat rumahku sini. Jaraknya sekitar 1,2 kilo. Jadi jam 9.30 aku harus tes COVID. Terus sebelum ke sana di sini ditulisin harus bawa paspor. Terus di sini juga ada barcode-nya. Jadi di sana harus registrasi dulu. Terus setelah itu langsung tinggal ke sana. Lalu kalau untuk setelah tes COVID, biasanya kalau di tempat lain itu, di kompleks yang lain itu kita disuruh di rumah, lalu perumahannya itu bakalan dikarantina selama 48 jam. Cuman kalau untuk kompleks rumahku ini nggak tahu bakalan dikarantina juga apa enggak. Cuman kalau di tulisannya ini dikasih tahu kalau kita setelah tes itu harus pulang. Nih kalau kalian lihat, jadi beberapa hari yang lalu di sini ditempelin tulisan ini, ada barcode-nya, jadi kita mesti registrasi di aplikasi ini. Kalau kalian lihat pagi ini ada banyak orang yang jalan kaki keluar, padahal biasanya di sepanjang jalan ini orangnya dikit. Jadi mereka kebanyakan jalan kaki dari apartemen ke tempat tes COVID-nya. Nih sekarang di luar banyak banget orang yang keluar dan balik. Sekarang aku udah turun teman-teman, jadi sekarang udah banyak banget orangnya. Ini aku sekarang turun, si Kunionya cari parkir, soalnya sekarang udah antri panjang banget nih di sini. Di sini ada banyak orang yang udah datang. Jadi hari ini aku udah datang lebih awal, cuman masih aja harus antri sepanjang ini. Mungkin karena giliran yang sebelumnya masih banyak yang baru datang juga. Antri dulu. 好口罩并保持1米距离，请大家有序排队，戴好口罩。多车检测登记好就有二维码了。Sekarang yang antri di sini itu harus sudah registrasi di aplikasi yang kemarin mereka suruh kita untuk registrasi. Jadi ada orang yang belum registrasi, barusan harus siapin dulu barcode-nya, baru mereka boleh antri di sini. 队伍马上要到了，核酸检测码都打开，拿在手里，队伍马上要到了。 Sekarang mulai hujan teman-teman, jadi sekarang aku cepat-cepat untuk berdiri di bawahnya tenda. Sebelum antri tadi kelihatan nakesnya di sini semprot-semprot. Sekarang aku nggak lanjutin antrinya teman-teman, jadi sekarang nih aku lagi ada di area yang nomor 1. Ini Kunio barusan aja dapat tempat parkir dan baru masuk, jadi aku pengen nunggu dia di sini dulu, terus baru nanti tes COVID di depan sana. Ternyata tetap aja nggak bisa nunggu Kunio teman-teman, soalnya tadi barcode kan udah di scan
Jadi tuh kayak 20 orang satu kelompok itu harus langsung tes saat itu juga. Jadi akhirnya aku sama Kunio harus tes di waktu yang beda. Dia masih antri di belakang. Oke teman-teman, aku udah selesai tes. Jadi sekarang aku pengen nunggu di sini, nungguin Kunio gilirannya datang, terus kita baru balik ke parkiran. Tadi waktu tes nggak kerasa apa-apa sih, nggak terlalu dalam, masukin ke tenggorokannya, jadi juga nggak ngerasa apa sakit, gatel atau pingin batuk. Sekarang di pintu keluar, kalau kalian lihat ke arah yang belakangku ini banyak banget kan orangnya. Jadi ini orang-orang yang mau balik ke kompleks apartemenku. Terus yang ke arah sana, ke belakang itu pasti dari yang kompleks perumahan yang lain. Sekarang kita berdua udah selesai tes. Lalu sekarang mau nyebrang, habis itu mau ke tempat parkir, lalu pulang. Oke teman-teman, sekarang aku udah nyampe rumah. Jadi aku pengen cerita sedikit ke kalian apa bedanya tes COVID yang misalnya kayak waktu itu aku pergi keluar kota sama tes COVID massal yang barusan aku lakuin. Jadi waktu tahun 2020 aku pernah kan keluar kota dan waktu itu karena COVID-nya juga masih parah. Jadi kalau misalnya keluar kota itu harus tes COVID kan. Waktu itu aku harus bawa paspor. Terus setelah itu sampai sana namanya dicocokkan, bener nggak orang ini udah mendaftar untuk tes. Terus setelah itu dites, jadi setiap wadah itu jelas banget ini cotton budnya punya siapa, terus kita nunggu hasil. Terus kalau misalnya yang tadi barusan ini, itu antri, masuk, terus kita dihitung satu tenda. Tadi aku dapat tendanya yang nomor 1. Jadi satu tenda itu harus maksimal 20 orang. Terus setelah itu ada satu wadah, ada cairannya merah tadi aku lihat. Jadi 20 orang cotton budnya tuh dimasukin ke satu wadah. Jadi nggak tahu cotton budnya tuh yang punya siapa. Pokoknya 20 orang tuh dimasukin ke sana. Jadi aku sendiri juga bingung, kok beda banget ya sama kalau misalnya kita tes di luaran, kalau misalnya kita mau pergi gitu. Mungkin ya kalau dugaanku nanti dari 20 itu misalnya nanti ada yang positif, mungkin nanti bakalan ada penanganan lebih lanjut dan aku pun juga nggak jelas ya penanganannya seperti apa. Pastinya ternyata beda banget lah pokoknya kalau misalnya tes COVID yang karena kita mau bepergian sama tes COVID massal. Terus tadi kan sama caranya juga lewat tenggorokan kalau di sini. Untuk yang aku pergi keluar kota waktu itu, aku ngerasa cotton budnya tuh kayak masuknya tuh lebih dalam. Tapi meskipun dalam, menurut aku masih nggak bikin gatal juga sih. Terus kalau yang tadi itu nggak sampai tenggorokan sebenarnya. Jadi kayak baru nyentuh langit-langit yang agak dalam. Terus udah setelah itu cotton budnya dimasukin ke wadahnya itu, terus langsung boleh pulang. Terus untuk masalah kompleks rumahku bakalan dikarantina apa enggak, ini sampai sekarang aku masih belum tahu, masih menunggu kabar. Semoga aja nggak ditutup ya. Jadi biar kalau misalnya ada perlu masih bisa keluar rumah. Oke teman-teman, jadi vlog kali ini sampai di sini dulu. Kedepannya kalau misalnya ada update lagi tentang penanganan COVID di China, aku bakal lanjut share ke kalian. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Bye-bye.